Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan saya Farol Kolanus. Saya Putri Demos. Dan saya Reski Rumangkang. Pada video kali ini, kelompok akan membahas tentang proyek tugas yang telah diberikan oleh dosen mata kuliah Artificial Intelligence dengan judul proyek yaitu SAW atau Simple Adaptive Way. Baiklah, saat ini kelompok kami menggunakan bahasa pemrograman Java dengan menggunakan aplikasi IDE NetBeans, dan pada saat ini saya akan menjelaskan tampilan program yang kami buat dengan Java GUI atau Java Frame yang terdiri dari label, text field, dan button. Dan inilah hasil tampilan yang kami buat dengan hasil preview seperti di tampilan berikut ini. Dan ini adalah hasil preview dari program kami. Baiklah, setelah teman saya sudah menjelaskan bagian dari tampilan program kami, saat ini saya akan menjelaskan bagian dalam codingan program kami. Seperti sebelum-sebelumnya, tugas-tugas sebelumnya, kami menggunakan tombol button sebagai pemicu untuk mencari nilai-nilai yang ada. Kita masuk dalam tahap yang pertama. Dalam bagian ini, kita mengambil nilai dari text field yang kita input untuk nilai kriteria dan bobot beserta dengan benefit dan cost dengan nama-nama daerahnya juga. Dan ini adalah berfungsi untuk mengambil nilai-nilai dari tabel-tabel yang akan nanti kita isi nanti. Selanjutnya kita masuk dalam tahap yang kedua. Untuk yang pertama, kita mencetak nama daerah ke dalam tabel normalisasi. Kemudian kita masuk ke dalam proses mencari nilai dari nilai normalisasi, di mana dengan menggunakan rumus nilai C dibahagi dengan nilai benefit atau cost. Dan ini adalah proses untuk mencari nilai normalisasi dalam tabel normalisasi. Kemudian kita cetak ke dalam tabel normalisasi. Dan yang berikut adalah tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga ini, yang pertama untuk mencetak nama daerah ke dalam tabel perankingan yang pertama. Kemudian kita masuk dalam proses mencari nilai dalam tabel perankingan yang pertama, di mana digunakan rumus hasil dari normalisasi dibahagikan dengan nilai bobot dari bobot yang pertama sampai bobot yang kelima. Dan ini adalah proses untuk mencari nilai dari tabel perankingan yang pertama. Kemudian kita masuk ke dalam mencetak ke dalam tabel perankingan yang pertama. Dan yang berikut adalah tahap keempat. Ini adalah tahap terakhir dalam SAW. Yang pertama itu adalah untuk yang ini, untuk mencetak nama daerah ke dalam tabel perankingan kedua. Kemudian kita masuk dalam proses mencari nilai di dalam tabel perankingan kedua, di mana rumusnya adalah semua nilai dari tabel perankingan pertama ditambahkan dari nilai A1 sampai A5 ditambahkan atau dijumlahkan semuanya sehingga akan mendapatkan hasil. Dan kemudian kita mencetak hasil dari tabel perankingan ini ke tabelnya. Dan yang terakhir adalah proses untuk menentukan daerah mana yang terbaik untuk membuat sekolah. Jadi di sini kami menggunakan struktur if else, di mana jika nilai dari A1 itu lebih besar daripada dari kebilangan-bilangan yang lain, maka dia akan mencetak nama daerah dari A1. Lalu
Jika tidak, maka dia akan masuk ke dalam else if yang kedua, itu dimana jika bilangan hasil A2 itu lebih besar dari semua bilangan, dan dia akan mencetak nama daerah dari A2 dan begitu seterusnya sampai ke nilai A5 atau nilai yang terakhir. Dan yang terakhir ini adalah tombol button clear, dimana ini digunakan untuk menghapus setiap nilai-nilai yang ada, sehingga program ini akan lebih fleksibel jika digunakan kembali tanpa melakukan run program lagi. Baik, setelah tadi salah satu kelompok kami telah melakukan presentasi atau telah menjelaskan terkait codingan atau sintaks yang kelompok buat pada video kali ini. Di sini saya akan menjelaskan terkait output atau hasil dari program yang telah kelompok buat. Pertama-tama, seperti biasa kita run terlebih dahulu untuk programnya. Nah, telah tampilan output dari program yang telah kelompok buat dengan menu-menu atau tabel-tabel, yaitu ada alternatif, kriteria, kemudian kependudukan, kepadatan penduduk, angka kelahiran, jarak dengan penduduk, jarak dengan SD lain, harga tanah, benefit dan cost, kemudian ada bobot, dan di bawahnya ada normalisasi, perangkat tabel 1 dan 2, kemudian ada alternatif, hasil, dan itu adalah tabel yang dibuat oleh kelompok. Nah, kemudian di sini kita akan mencari, lebih tepatnya di sini kelompok menggunakan soal yang telah diberikan oleh dosen dari mata kuliah Artificial Intelligence. Jadi soal ini berada di materi yang telah diberikan, dan untuk soalnya sendiri itu untuk menentukan lokasi terbaik membuat sekolah. Jadi di sini kelompok akan mengisikan alternatif berupa daerah-daerah apa saja yang akan dibandingkan, dan kemudian akan diproses, dan pada nantinya kita akan mendapatkan hasil yang mana menunjukkan lokasi terbaik untuk membangun sekolah. Nah, kemudian langsung saja pada menu alternatif, pada tabel alternatif kita mengisikan untuk tabel pertama itu grong-grong. Baik, untuk tabel yang kedua, kembang Tanjung. Untuk tabel yang ketiga, Padang Tiji. Untuk tabel yang keempat, PD. Untuk tabel yang kelima, Sikli. Baik, dan kita beralih ke kepadatan penduduk. Jadi untuk tabel pertama kita akan mengisikan nilainya berurutan ke sebelah kanan. Oke, baik. Jadi untuk kepadatan penduduk ada 67. Kemudian angka kelahiran ada 56. Jarak dengan penduduk ada 78. Jarak dengan SD lain ada 67. Kemudian harga tanah ada 78. Nah, kita beralih ke Kembang Tanjung. Untuk kepadatan penduduk ada 90. Untuk angka kelahiran ada 56. Jarak dengan penduduk ada 45. Kemudian jarak dengan SD lain ada 56. Dan harga tanah ada 98. Kita beralih ke Padang Tiji. Padang Tiji kita kepadatan penduduk ada 56. Kemudian angka kelahiran ada 89. Kemudian jarak dengan penduduk ada 74. Jarak dengan SD lain ada 67.
dan harga tanah ada 55. Kita beralih ke PD. Untuk PD kepadatan penduduk ada 67. Kemudian angka kelahiran ada 89. Jarak dengan penduduk ada 23. Jarak dengan SD lain ada 45 dan untuk harga tanahnya ada 20. Kita beralih ke Sigli. Untuk kepadatan penduduk ada 34. Ada 34 untuk kepadatan penduduk. Kemudian angka kelahiran ada 78. Jarak dengan penduduk ada 67. Jarak dengan SD lain ada 78. Dan untuk harga tanah ada 40. Nah, setelah kita menginputkan itu kriterianya, sekarang kita beralih ke bobot. Untuk bobot sendiri, kepadatan penduduk ada 0,15. Kemudian angka kelahiran ada 0,15. Jarak dengan penduduk ada 0,2. Jarak dengan SD ada 0,2. Dan untuk harga tanah ada 0,3. Nah, setelah itu kita akan mengisikan untuk benefit cost-nya, yaitu Gronggron ada 90. Kemudian untuk Kembang Tanjung ada 89. Untuk Padang Tijinya ada 78. Untuk Padang Tiji ada 78. Untuk PD ada 78. Dan untuk Sigli ada 20. Oke, baik. Setelah kita mengisikan nilai-nilai atau data-data berikut, nah di sini kita akan mencari hasil dan kita langsung saja tekan tombol yang ada di sebelah kiri, yaitu tombol proses. Nah, di sini kita dapat melihat hasil yang telah diperoleh dari memasukkan data-data yang tadi telah kita masukkan, dan di sini dapat kita lihat di normalisasi IR, kemudian ada perangkat perangkingan tabel 1 dan perangkingan tabel 2, kemudian nilai untuk alternatif yang sudah tadi kita isikan dan hasilnya. Dan kesimpulannya dari kelima daerah yang telah kita isi di atas, lokasi terbaik untuk membangun sekolah adalah PD. Jadi kira-kira seperti itu untuk proses dari tampilan output yang telah kelompok buat. Di sini untuk merestart kembali program yang telah ada, kita telah menyediakan tombol clear. Jadi untuk merestart lagi dan bisa mengisikan nilai yang baru, kita tekan tombol clear dan siap untuk digunakan kembali. Terima kasih.